Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Anissa Aulia Buniarti, Saya Nesya Aulera Banani. Saya Novia Sani. Di sini kami akan menampilkan video animasi yaitu sistem pertahanan tubuh. Program dan jenis imunisasi. Program imunisasi adalah kegiatan pemberian kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit tertentu. Seseorang yang kebal atau resisten terhadap suatu penyakit belum tentu kebal terhadap penyakit lainnya. Program imunisasi bertujuan untuk menurunkan angka kematian akibat penyakit infeksi yang dapat dicegah dengan imunisasi. Imunisasi biasanya dilakukan dengan cara memasukkan vaksin ke dalam tubuh melalui suntikan atau diteteskan melalui mulut. jenis-jenis imunisasi antara lain sebagai berikut. 1. Imunisasi BCG atau Bacillus calmette-guerin untuk mencegah penyakit tuberkulosis atau TBC. BCG diberikan kepada bayi yang baru lahir sampai usia kurang dari 2 bulan. Yang kedua, imunisasi hepatitis B untuk mencegah penyakit hepatitis B atau infeksi organ hati. Vaksin ini diberikan sebanyak 3 kali, yaitu saat 12 jam setelah bayi lahir, saat bayi berumur 1 bulan, dan usia 3-6 bulan. 3. Imunisasi polio untuk mencegah penyakit poliomyelitis yang dapat menyebabkan kelumpuhan. Imunisasi polio di Indonesia dilakukan dengan cara meneteskan vaksin lain sebanyak 2 tetes sebanyak 4 kali, yaitu saat setelah bayi lahir, umur 2 bulan, 4 bulan, dan 6 bulan. Pemberian vaksin ini diulang pada usia 18 bulan dan 5 tahun. Yang keempat, imunisasi DPT untuk mencegah 3 macam penyakit sekaligus, yaitu difteri, pertusis atau batuk hujan, dan tetanus. Vaksin diberikan saat bayi berusia lebih dari 4 bulan dan 6 bulan. Pemberian vaksin diulang pada usia 18 bulan, 5 tahun, dan 12 tahun dengan vaksin DT atau difteri tetanus atau TT tetanus toxoid dalam program BIAS atau bulan imunisasi anak sekolah. Yang kelima, imunisasi campak diberikan pertama kali saat anak berusia 9 bulan. Vaksin campak 2 diberikan saat anak berusia 6 tahun melalui program BIAS. Yang keenam, imunisasi HIB atau Haemophilus influenza type B untuk mencegah penyakit meningitis atau radang selaput otak. Vaksin HIB diberikan mulai usia 2 bulan dengan jarak pemberian dari vaksin pertama ke vaksin berikutnya adalah 2 bulan. Yang ketujuh, yaitu imunisasi MMR atau untuk mencegah penyakit gondongan, campak atau malas, dan campak Jerman rubella. Vaksin dapat diberikan pada anak usia 12 bulan apabila belum mendapatkan imunisasi campak ketika berusia 9 bulan. Imunisasi diulang saat anak berusia 6 tahun. Yang kedelapan, imunisasi hepatitis A untuk mencegah penyakit hepatitis A yang menyerang organ hati. Vaksin dapat diberikan pada anak berusia di atas 2 tahun, diberikan sebanyak 2 kali dengan interval 6-12 bulan. Yang kesembilan, imunisasi tifoid untuk mencegah penyakit demam tifoid tipus. Vaksin dapat diberikan pada anak berusia di atas 2 tahun dan diulang setiap 3 tahun. Yang kesepuluh, imunisasi spesifik pneumokokal vaksin untuk mencegah penyakit radang selaput otak, infeksi darah, dan radang paru-paru. Vaksin dapat diberikan sejak anak berusia 2, 4, dan 6 bulan. Pemberian vaksin keempat saat berusia 12-15 bulan atau setelah berusia 2 tahun. Yang ke-11, imunisasi varicella untuk mencegah penyakit cacar air. Vaksin dapat diberikan hanya 1 kali pada anak berusia 12 tahun. Namun jika anak sudah berusia di atas 12 tahun, vaksin diberikan 2 kali dengan interval 1-2 bulan. Yang ke-12, imunisasi influenza untuk mengurangi resiko terkena penyakit flu. Imunisasi influenza dapat dilakukan setiap tahun karena vaksin berubah dari tahun ke tahun mengingat virus influenza bermutasi sangat cepat. Pemberian vaksin melalui suntikan atau semprotan ke hidung massal sekali. Faktor yang memengaruhi sistem pertahanan tubuh: yang pertama genetik atau keturunan, yang kedua fisiologis, yang ketiga stres, yang keempat usia, yang kelima hormon, yang keenam olahraga, yang ketujuh tidur, yang kedelapan nutrisi, yang ke-9
9 pajanan zat berbahaya, yang ke-10 racun tubuh, yang ke-11 penggunaan obat-obatan. Gangguan sistem pertahanan tubuh. Yang pertama, hipersensitivitas atau alergi. Hipersensitivitas adalah peningkatan sensitivitas atau reaktivitas terhadap antigen yang pernah dipajankan atau dikenal sebelumnya. Respon imunitas ini berlebihan dan tidak diinginkan karena menyebabkan ketidaknyamanan. Pada umumnya terjadi pada beberapa orang saja dan tidak terlalu membahayakan tubuh. Antigen yang mendorong timbulnya alergi disebut alergen. Contoh alergen yaitu spora kapang, serbuk sari, rambut hewan, kotoran serangga, karet lateks, obat-obatan, dan bahan-bahan makanan yaitu telur, susu, kacang, udang, dan kerang. Yang kedua, penyakit autoimunitas. Autoimunitas adalah kegagalan sistem imunitas untuk membedakan sel tubuh dengan sel asing sehingga sistem imunitas menyerang sel tubuh sendiri. Contohnya, artritis reumatoid, penyakit Greb, hipertiroidisme, anemia perniciosa, penyakit Addison, systemic lupus erythematosus atau SLE, diabetes mellitus tergantung insulin atau DM type 1, dan multiple sclerosis atau MS, penyakit neurologis kronis. Yang ketiga, imunodefisiensi. Imunodefisiensi adalah kondisi menurunnya keefektifan sistem imunitas atau ketidakmampuan sistem imunitas untuk merespon antigen. Defisiensi ilmu kongenital, keadaan tidak memiliki sel B ataupun sel T sejak lahir. Penderita harus hidup dalam lingkungan steril. AIDS, acquired immunodeficiency syndrome, disebabkan oleh virus HIV atau imunodefisiensi virus, jumlah sel T penolong berkurang sehingga sistem imunitas melemah.